Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Kami kembali bersama dengan Anda kali ini di Interaksi Dubes RI. Saya Asrofi bersama dengan Anda. Kali ini agak spesial karena hari ke-30 di bulan Ramadan 1442 sekaligus menyambut Idul Fitri. Kalau di negara yang akan kita kunjungi kali ini, kalau di Indonesia sudah memasuki Idul Fitri 1442 Hijriah. Sekali lagi kami segenap keluarga besar Adiel Sintang mengucapkan selamat Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kita akan mengajak Anda menuju ke Qatar pendengar, karena saat ini Interaksi Dubes RI kami tersambung dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Qatar, Pak Ridwan Hasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sofi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Di sana belum maghrib dan menunggu Idul Fitri, Pak ya. Ya, kita beda 4 jam dengan Indonesia. Kami penasaran dengan hari-hari terakhir di bulan Ramadan, Pak. Seperti apa persiapan menuju Idul Fitri kalau di Qatar? Ya, jadi alhamdulillah saya kira semangatnya hampir sama saja di berbagai belahan bumi ya. Sangat antusias ya. Kalau kita lihat pada tingkat masyarakat, belanja pakaian baru juga demikian ya. Bahkan di sini toko ada mall buka 24 jam menyambut hari raya ini. Jadi semangat itu jelas ada dan budaya saling kunjung sebetulnya tinggi di sini, tapi mungkin karena situasi pandemik ada pembatasan. Cuman alhamdulillah hal yang menggembirakan paling tidak tahun ini kita sudah bisa sholat Id lagi, Pak. Jadi sudah diizinkan kembali sholat Id, walaupun tadinya taraweh sama sekali tidak, taraweh di rumah masing-masing. Jadi ada Ya, peningkatan kasus COVID-19 yang ya. lebih baik gitu ya Pak ya? Ya, oh ya Pak Asrofi, saya di sini ditemani juga oleh Pak Ahmad Syarnubi Fatta selaku Ketua Permika Persatuan Masyarakat Indonesia di Qatar. Wah, Assalamualaikum Pak Sarlubi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Kabar bagaimana Pak? Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Syukur Alhamdulillah. Kami kalau dengar tentang warga negara Indonesia di luar negeri, pasti kami penasaran ya, kabarnya bagaimana, apakah baik-baik saja dan sebagainya. Nanti saya ingin lebih dalam mengetahui bagaimana aktivitas WNI kita sesuai dengan pantauan dari teman-teman WNI di luar negeri, terutama di Qatar. Saya ke Pak Duta Besar terlebih dahulu nih. Pak Dubes, kalau kita melihat Qatar, Qatar itu kan negara dengan mayoritas Islam dan punya pembangunan yang luar biasa. Betul. Kondisi terkini COVID bagaimana Pak di sana Pak? Apakah mempengaruhi Baik. Pak? Baik. Jadi memang COVID ini mengalami masa naik turun ya, naik turun. Dan naik turun itu juga diiringi dengan buka tutup. Jadi kebijakan untuk mengontrol COVID ini memang sangat baik menurut saya di Qatar ini. Ya memang kebetulan mereka wilayahnya tidak besar, penduduknya sekitar 2,7 juta jiwa, sehingga barangkali pengawasan itu lebih mudah. Namun restriksi dilakukan secara apa namanya itu terukur ya. Jadi ketika saya datang baru kita sekitar bulan November yang lalu, Pak Asrofi. Dan angkanya pada saat itu sudah landai dia, sudah di 200 kasus hariannya. Nah, belakangan dia naik lagi sampai hampir 1.000. Nah, menjelang sekitar 1 bulan sebelum puasa, kira-kira angka itu tinggi, sehingga banyak sekali pembatasan dan sampai sekarang restoran belum buka. Tapi alhamdulillah seiring dengan perkembangan dan kesadaran masyarakat, vaksinasi juga sudah jalan, sudah apa namanya sudah bagus sekali ya vaksinasinya, tidak terlepas orang asing pun di sini vaksinasinya juga bagus. Nah sehingga pemerintah akhirnya membuka kesempatan untuk bersolat Id bersama, meskipun restoran masih belum buka. Nanti mungkin kita bisa juga berbicara mengenai tahapan pembukaan kembali aktivitas kemasyarakatan di Qatar. Ada beberapa tahapan. Ya, saya pasti ingin tahu untuk bisa bahan komparasi ya terhadap apa yang dilakukan oleh warga Ya, negara kita. Pasti kita butuh belajar dari banyak kasus di luar negeri sana. Nah, kalau kita melihat bahwa sudah mulai ada pelonggaran, artinya masyarakat sudah mulai bahagia, Pak. Karena pasti mereka butuh kebersamaan gitu ya. Batasan ya, apa, Pak, yang diterapkan? Protokol kesehatannya kaitan baik. dengan pandemi ini. Kalau soal lebaran ini. Ya, ya. Kalau batasan dalam arti prokes ya, misalnya kita pakai masker,
social distancing, saya kira itu semua ya, semua seluruh dunia punya standar yang sama ya. Tapi misalnya untuk berkumpul kemarin itu hanya dibatasi 5 orang saja boleh untuk essential meeting ya. Nah sekarang ini mungkin sudah bisa bergeser lagi menjadi 10 orang gitu. Nah jadi pembatasan seperti ini memang dilakukan. Ya perkantoran juga dia buka tutup sampai saat ini masih dilakukan 50% yang WFO, selebihnya harus WFH gitu ya. Tapi saya selalu bilang sama teman-teman ya, karena KBRI juga kan harus menyesuaikan, Pak. Jadi saya bilang work from home harus dipahami sebagai work, bukan home-nya. Kalau home-nya nanti enak ya, mager gitu ya, tiduran. Kami ingatkan pendengar Radio El Sinta bahwa kami live di YouTube ya. Jadi untuk Anda yang sedang menyimak siaran kami bukan hanya melalui jaringan Radio El Sinta di seluruh Indonesia atau melalui streaming saja, tapi kami juga live di YouTube karena YouTube pasti akan ada videonya kan. Nah, Anda bisa melihat kami bertiga. Ada saya Asrofi bersama dengan Pak Duta Besar Republik Indonesia untuk Qatar dan juga perwakilan dari warga negara Indonesia Permika, Persatuan Masyarakat Indonesia di Qatar, yaitu Pak Syarnubi Fatah. Nanti Anda yang membutuhkan informasi lebih dalam, apakah masih ada lowongan kerja di Qatar atau apakah boleh mencari lowongan kerja saat ini di mana saja, atau mungkin Anda akan kuliah di Qatar atau berpikir untuk menuju Qatar karena ingin berwisata ya, misalnya menonton MotoGP atau nanti persiapan Piala Dunia. Ini yang sangat penting kalau saya tertariknya di situ tuh, MotoGP dan juga Piala Dunia. Silakan Anda bisa tulis langsung di kolom komentar melalui siaran live kami di YouTube. Nanti kami akan bacakan dan Anda sembari menunggu di rumah gitu ya, mempersiapkan Lebaran, ada baiknya Anda mencari hiburan di YouTube karena kami akan memberikan informasi yang sangat menarik untuk Anda. Nah, Pak Dubes, kita tahu Qatar ini negara yang luar biasa, negara yang ekonominya meroket. Ekonominya kalau di kawasan Semenanjung ini luar biasa lah, bisa menjadi mercusuar di sana. Sejauh mana ekonomi di Qatar saat ini, Pak Dubes? Ya, jadi Qatar adalah satu negara yang sangat kaya raya di dunia dengan penduduk 2,7 juta jiwa, income per kapitanya itu yang tertinggi ya, sekitar 70.000 US dollar ya tahun ya. Dan cuma satu hal yang perlu dipahami, meskipun dia income per kapitanya adalah paling tinggi di dunia, tapi penduduk Qatar itu 10%-nya adalah warga negara Qatar, selebihnya itu 85-90% ada orang asing yang ada pada berbagai macam tingkatan. Jadi ada pekerja juga ya pada level yang pekerja dengan penghasilan yang tidak besar gitu ya. Jadi dinamikanya sangat tinggi sekali. Nah, pembangunan tadi ditanya bagaimana pembangunan di Qatar. Nah, karena mereka memang luar biasa kekayaan yang mereka miliki, pembangunannya juga luar biasa. Sekarang pembangunan jalan-jalan itu dipermodern, diperlebar ya. Nah, kenapa mereka melakukan itu? Antara lain juga mereka ingin menjadi satu negara yang maju dan target mereka misalnya dalam waktu dekat, kita tahu nih tahun 2022 tahun depan ya, Qatar akan menjadi tuan rumah Piala Dunia misalnya, ya kan? Tapi rupanya ambisinya bukan cuma sekedar jadi tuan rumah sekali kegiatan, dia juga ingin menjadikan negerinya sebagai ibu kota olahraga dunia. Nah, ini menarik karena nanti habis Piala Dunia dia bikin kegiatan lagi yang berkaitan dengan olahraga Olimpiade misalnya ya, banyak sekali. Nah, kenapa dia begitu? Karena ini penting untuk menopang ekonomi dia yang selama ini sangat tergantung pada minyak dan gas. Mereka sadar minyak dan gas ini kan nggak bisa selamanya mereka andalkan. Nah, sehingga salah satu sektor yang mereka kembangkan adalah jasa. Kita tahu Qatar dengan Qatar Airways-nya adalah salah satu pusat penerbangan internasional yang sangat penting yang menghubungkan banyak kota-kota di dunia. Bahkan ketika COVID begitu dampaknya besar sekali bagi kehidupan umat manusia, salah satu tempat yang paling siap melakukan penerbangan antar kota di dunia adalah Qatar. Jadi termasuk kita memanfaatkan itu gitu. Jadi ini memang hal yang menarik dari Qatar ya. Ya, Qatar pasti menjadi rujukan lah ya, kalau terutama untuk negara-negara berkembang yang ingin menjadi misalnya ya matahari untuk masa depan gitulah. Saya tertarik dengan warga negara kita dulu nih, Pak Syarnubi. Kalau warga negara kita di sana
katanya baik-baik saja, tapi saya penasaran, warga negara kita kalau misalnya mau lebaran seperti ini, apakah ikut tradisi orang Qatar atau masih sama seperti waktu di Indonesia, Pak Sarnubi? Baik, sebenarnya kondisi sekarang ini itu sangat tidak begitu bagus dengan kondisi yang 2 tahun yang lalu, di mana 2 tahun yang lalu kondisi masyarakat Indonesia itu saling mengunjungi, dan sekarang ya sama seperti Pak Dubes jelaskan, Ya. kita hanya bisa mengunjungin, yaitu dibatasin maksimum 10 orang, itu pun yang sudah vaksinasi. Sudah divaksin 5 orang dibatasin, yang tidak vaksinasi dibatasin 5 orang. Jadi kondisinya ya seperti yang Pak Dubes bilang, bahwa saling mengunjungin itu ada terbatas. Jadi kita pulang 5 orang atau 10 orang berkumpul dan gantian. Itu seperti itu. Jadi kalau seandainya masalah bahagia, insya Allah walaupun kita tidak mudik, kita di sini tetap bahagia. Ya, kami yakin karena orang Indonesia itu selalu bahagia dimanapun berada ya. Bahkan kekurangan aja kita masih senyum ya dibandingkan dengan orang lain pasti sudah stres dan sebagainya. Nah, bikin opor nggak nih Pak warga negara Indonesia di sana Pak? Atau mungkin rendang gitu Pak? Ya, kalau rendang sama opor sudah kebiasaan ya. Jadi nanti malam mungkin kita sudah mulai menikmati opor itu, Wow. walaupun besok pagi gitu. Jadi kita saling membagi-bagi, misalnya keluarga ini saling mengunjungin, maksudnya saling mengirim gitu. Kalau Jadi biasanya tidak, kan misalnya ya ada home base-nya di rumah ini nih, kemudian nanti makan bareng-bareng gitu ya. Kalau sekarang ya serba terbatas gitu Pak Sarnubi ya. betul. Sekarang tidak bisa seperti itu lagi. Apa Pak yang biasanya dibuat oleh warga negara kita Pak? Mungkin yang spesial biasanya kalau Lebaran kan biasanya umumnya ya di Indonesia sambal goreng ati, kemudian opor, rendang, sayur-sayuran yang luar biasa, makanan-makanan ringan Indonesia luar biasa. Sini ada biji ketapang dan teman-temannya. Dibikin tidak Pak di Qatar Pak? Ya tetap dibikin, Pak. Mas, tetap dibikin. Jadi walaupun kita tidak bisa memasak sendiri, tapi kita punya tokonya gitu. Di sini ada Oh, toko Indonesia. Jadi toko Indonesia itu ada 4 di Qatar ini, termasuk koperasinya juga ada di sini. Jadi alhamdulillah masyarakat Indonesia yang berjumlah sekitar 17.000 orang sangat aktif sekali di Qatar ini. ya kalau Pak Dubes nih, Pak Dubes apa sih Pak yang dikangenin dari Lebaran Pak? Memang sebelum kita bicara makanan ya, Ya, kami punya slogan Pak, apa selama Pak? masa pandemi ini untuk himbauan kepada masyarakat. Kita mudiknya di rantau aja. Mudiknya di rantau saja. Jadi itu nggak mudik artinya Pak Dubes. Tapi ya itu tadi seperti Ya. yang Pak Sarnubi bilang, alhamdulillah saya kira di Qatar ini selain tadi sudah Pak Sarnubi bilang masyarakat kita banyak, ya cukup banyak ya, tidak banyak sekali, ada 17.000 jiwa ya, itu sangat guyup Pak, sangat akrab gitu ya, sangat akrab, dan makanan-makanan Indonesia itu ternyata bahannya banyak di sini. Jadi ada 4 toko yang menjual makanan Indonesia, produk-produk Indonesia ya. Jadi bahkan kadang-kadang sayuran Indonesia pun ada gitu ya. Nah, jadi selain opor dan rendang dan segala macam itu, Pak Sarnubi ini orang Palembang, satu kampung sama saya dia. Jadi pempek tuh nggak putus Pak. Pempek pasti ada. Emang ikan tenggiri ada Pak di sana? Ikan tenggiri banyak Pak. Ikan Oh, tenggiri banyak. Kan Qatar ini pun negeri Arab, tapi kan dia di ini Pak. Dia kan dikelilingi laut Pak. oh, oke. Jadi Jadi gampang ya untuk cari tenggiri di sana ya. gampang Pak, gampang. Cuman sayangnya kayaknya habis sama orang Palembang aja di tenggiri. Nah, ikan patinnya nggak ada Pak. Orang Palembang nggak makan Patin ikan nggak patin ada. nggak lengkap nih. Patin ya. Tapi Pak kita keren Pak. Kalau kita bikin pindang salmon Pak. Salmon, bukan patin. Tapi hampir sama Pak rasanya. Ya artinya gini, ikannya kan sehat Pak. Heeh. Ikannya kan sehat. Nah kalau kita cari patin, mungkin harga patin mahal juga. Mendingan beli salmon aja ya, di sini. Kalau mau nanya. Ini kalau kita sudah ngomongin orang Palembang ngumpul, ayolah wong kita ya pada ngumpul ini kebetulan Tapi orang banyak Pak, Palembang. jadi di sini selain artinya tadi di toko-toko bahan-bahannya banyak, juga biasalah ya zaman sekarang zaman online ini
zaman banyak kerja di rumah, ternyata masyarakat juga banyak yang bikin bisnis rumahan. Jadi kemarin saya pesen juga tuh kue lapis tuh, lapis legit. Wow, enak banget. Wah, lapis Surabaya enak tuh, Pak. Mungkin nggak kalah sama yang di Indonesia. Wah, jadi warga negara kita yang berbisnis, Pak. Maksudnya ya memanfaatkan momen ini. Nah, jadi itu bagus kan, karena kan pasarnya lumayan juga ya. Saya pun misalnya untuk bingkisan hari raya nih ya, kepada sesama dubes ya, ada beberapa ya tentu ya, nggak semua. Saya kasih juga tuh kue lapis Indonesia sambil promosi kita. Betul. Jadi kita ngasih bingkisan, kalau nggak itu kita kasih kopi Indonesia misalnya ya. Jadi cita rasa makanan Indonesia itu tidak cuma beredar di kalangan masyarakat Indonesia, tapi juga orang-orang setempat kita coba. Gitu. Itulah pinternya seorang duta besar ya. Biasanya pura-puranya ngasih hadiah, padahal itu promosi sebenarnya. Promosi terselubung ya. Itu memang sudah didoktrinasi oleh Kemenlu seperti itu. Nanti kami akan sediakan ini, kolom pertanyaan kami sudah mulai rame, jadi nanti kami akan bacakan ya pertanyaan-pertanyaan ini. Anda mungkin baru saja menyimak kami live di YouTube, jadi untuk Anda yang saat ini mungkin sedang santai, nggak ada kerjaan berarti, Anda bisa sembari melihat kami di YouTube bertiga, saya bersama dengan Pak Dubes untuk Qatar, dan juga perwakilan masyarakat Indonesia di Qatar. 0215869000 juga bisa Anda hubungi ke kami. Pak Dubes, ada pertanyaan dari WA. Ini pertanyaan dari Pak Jumar di Purwodadi, Jawa Tengah. Apakah di Qatar ini juga ada tradisi sungkeman seperti halnya di Indonesia kalau Lebaran, Pak Dubes? Ya, jadi mungkin kalau istilah Pak siapa dari Purwodadi? Pak Jumar di Purwodadi. Pak Jumar, salam kenal Pak Jumar. Jadi kalau istilah sungkeman mungkin seperti kita persis tidak, tetapi budaya saling berkunjung, budaya menghormati orang tua sangat kuat ya. Jadi dan orang Arab ini pada dasarnya sangat mengedepankan juga silaturahim ya. Jadi itu ada ya, saya kira. Dan, jadi halal bihalal lah sebutannya gitu ya Pak ya. Ya, halal bihalal keluarga ya. Jadi nah itu yang barangkali juga akhirnya kemarin oleh pemerintah sini juga akhirnya terpaksa dibatasi. Karena memang saya kebetulan sempat ini ya, terlepas dari ini soal halal bihalal dalam rangka Idul Fitri ya. Ketika waktu itu masih longgar sekitar bulan Desember Januari itu, saya menghadiri 3 undangan perkawinan dan itu di tenda Pak. Besar sekali. Dan itu ya sudah kadang-kadang udah nggak jelas ini ada COVID apa enggak nih saya pikir. Jadi, nah makanya jadi harus sekarang dibatasi dalam grup-grup yang sangat kecil. Ada mudik tidak Pak Dubes di sana, tradisi mudik? Saya yakin ini kan sebetulnya negerinya tidak sebesar kita ya. Jadi negerinya tidak sebesar kita. Orang Qatar itu jumlahnya paling 300 sampai 400 ribu jiwa saja. Dan kebanyakan ngumpulnya di Doha. Adapun kota ya, kota yang ada di sini itu namanya kota Al-Khor, kota terbesar kedua di sini, paling jaraknya 1 jam. Ada lagi yang jaraknya setengah jam, 40 menit ya. Jadi mungkin kalau pengertian mudik ketemu orang tua, ya ada sih, tapi nggak sampai menimbulkan macet gitu ya. Ya heboh, kalau kita kan sampai jadi, aduh luar biasa kalau kita. Saya membayangkan bawa kardus ke stasiun gitu nggak ada ya Pak ya? Iya. Kalau mereka kan enak lah di sini. Iya, karena udah modern dan sebagainya. Pak, dengan jumlah warga negara yang sangat sedikit, berarti Qatar itu masih membutuhkan warga negara lain untuk membangun negerinya dong? Sangat membutuhkan. Kalau misalnya tidak ada orang asing, negeri ini tidak bergerak, negeri ini tidak berputar. Bagaimana mungkin dengan penduduk hanya atau warga negaranya 300.000, 400.000, itu kan artinya yang produktif kan paling 1/4 atau 1/3, nggak akan cukup kan? Nah, negeri ini kaya raya dengan migasnya. Oleh karena itu, orang asing itu sangat banyak. Nah, ini kalau ditanya dari mana aja yang paling banyak, kita sambil bercanda akan bilang orang yang paling banyak di sini itu orang IPB. Apa itu? IPB? IPB Bogor, Pak? Bukan dari Bogor, Pak. Tapi India, Pakistan, Bangladesh. Oh, India, Pakistan, Bangladesh. Nah, tapi ada juga P yang lain itu Filipina, Pak. Filipina. Jadi dari wilayah karena orang Filipina Indonesia, hospitality ya, Pak ya. Mereka bagus di bidang itu ya. Tapi yang menarik buat kita orang Indonesia di sini yang membanggakan, seperti Pak Sarmubi juga, itu sebagian besar warga negara Indonesia itu di sini adalah ekspat, Pak. Ahli-ahli ya, yang bekerja di sektor migas itu banyak sekali. Kita sangat dikenal sebagai orang-orang yang mempunyai peranan dalam pengembangan industri gas di Qatar. Kenapa?
Karena dulu kan kita terkenal Pak, ada Arun, ada Bontang, kalau Bapak ingat. Ya, nah ketika Qatar memulai industri gasnya di sini, sebetulnya Indonesia sudah hebat sekali pada saat itu di industri gas. Nah, yang mengembangkan industri gas ini kan adalah perusahaan-perusahaan multinasional ya, seperti Exxon, Mobil Oil dan sebagainya ya. Nah, mereka kan lihat, oh di Indonesia itu banyak orang-orang yang berkualitas bagus pekerjaannya dan dibawa kemari. Nah, sehingga sekarang tuh jumlahnya tuh, maksud saya sudah ada yang generasi kedua, generasi ketiga, dan itu sangat bagus. Terus gas atau minyak dan gas ini menjadi pintu masuk untuk pengembangan sektor ekonomi yang lain. Nah, kan ada ini Pak, jasa lainnya, ada sektor kesehatan, karena itu ya, ada misalnya lagi ada IT, ada macam-macam. Nah, sehingga profesi orang Indonesia di sini pun ada yang dokter, ada yang perawat, ada persatuannya di sini. Kemudian juga bahkan yang menarik ya, kalau pekerja Indonesia di sini itu ada juga, saya istilahnya kita bekerja di sini dari duniawi sampai ukhrawi, Pak. Wow. Hebat, Pak. Dunia akhirat. Dari ngurusin dunia sampai ngurusin akhirat. Jadi lengkap lah ya orang Indonesia. Jadi kalau kita ngomongin Filipina, ya mereka hospitality. Mereka biasanya jadi nurse gitu ya, jadi suster atau mungkin pelayan hotel. Kita juga ada nurse-nya. Tidak sebanyak mereka, tapi ada. Nah, kita ngomongin soal nanti masa depan nih, terutama nanti saya tanya bagaimana kiranya kalau orang kita bercita-cita untuk nyari uang lebih banyak di Qatar, apa yang harus disiapkan gitu ya. Saat lagi, tapi kita jumpai dulu pendengar warga Sumatera Utara bersama dengan kami Pak Silitonga di Tapanuli. Selamat sore, selamat petang, mohon maaf Pak Silitonga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat Idul Fitri ya Pak Silitonga. Selamat Idul Fitri juga sama Pak Qatar dan Pak Asrofi di Helsinki. Ya, kami bersama juga dengan Pak Syarnubi Fatah, ini adalah Ketua Permika, Persatuan Masyarakat Indonesia di Qatar ini, Pak. Alhamdulillah, sehat selalu Pak ya, wakil Indonesia di sana. Ya, dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri, hari kemenangan. Jadi begini, Pak, di Qatar itu kan itu di daratan benua masih Asia, Pak, Qatar, Pak. Aman, Pak. Iya, artinya di Asia Barat Daya, di Timur Tengah, Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab. Terkenal dengan tambang minyaknya yang tidak habis-habis begitu Pak ya, dan Qatar itu juga bagian dari perusahaan-perusahaan yang memang memproduksi minyak ke Amerika dan benua Asia lainnya. Jadi Pak, mengenai Qatar ini Pak, dengan indeks pembangunan manusia, kesehatan dan pendidikannya, bagaimana Pak Dubes ini melihat potensi pendidikan untuk mahasiswa kita boleh datang ke sana? Satu Pak. Yang kedua, untuk Indonesia tukar menukar apa Pak ekspor-importnya? Kalau Qatar minyak, kalau Indonesia ke sana apa ya bentuk produk-produk lokal Indonesia yang datang ke sana? Yang terakhir Pak, kira-kira sumbangsi Qatar ke Indonesia berapa triliun dolar gitu Pak dalam hal investasi? Karena kenapa saya nanyakan ini? Kalau memang Qatar itu adalah negara kaya minyak, mungkin kita kaya dengan produk barang jasa yang memang Indonesia terkenal dari banyak kepulauan Pak ya. Cuman karena kurang mengelola sumber daya manusianya, kita harus pakai tenaga tambang minyak di sana mungkin. Karena memang Qatar juga itu kan mendominasi perusahaan Eropa di sana Pak yang mengelolanya begitu. Dan mereka sangat sejahtera untuk tenaga kerjanya. Saya mau tanya untuk migran-migran di sana itu berapa ratus atau banyak apa ya orang Indonesia atau Asia yang ada? Ya, 14.000 kita Pak, ada WNI kita di sana Pak. Dan Muslim yang lain, Muslim negara mana terbanyak Pak dari benua Asia. Itu aja Pak, mohon izin. Assalamualaikum, salam sehat tangguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Silitonga di Tapanuli, Sumatera Utara. Luar biasa nih Pak Dubes. Silakan dijawab Pak Dubes, pertanyaan tidak biji nih Pak Dubes. Baik, terima kasih banyak. Waalaikumsalam dan horas Bang Silitonga. Jadi Bang Silitonga ini ternyata sudah banyak sekali belajar tentang Qatar nih. Jadi memang betul, kalau tadi mulainya dari pendidikan ya, kalau pendidikan, Qatar dia juga sudah mulai memajukan sektor pendidikannya dengan dibukanya kampus-kampus lokal, antara lain Qatar University ya, itu di bawah Qatar Foundation, ada Hamad bin Khalifa University, dan juga banyak cabang dari berbagai kampus asing ya, baik dari Amerika maupun dari Eropa yang bagus-bagus, mereka kumpulkan di sini. Nah, meskipun jumlahnya belum banyak, Qatar juga telah memberikan beasiswa
dan kesempatan belajar kepada mahasiswa atau pelajar dari berbagai negara. Tidak terlepas banyak juga pelajar dan mahasiswa Indonesia di sini. Jadi di Qatar juga sudah ada PPI, Persatuan Pelajar Indonesia. Alhamdulillah kemarin sudah ada beberapa yang lulus, sudah kembali dan sekarang masih ada yang melanjutkan. Ada juga mahasiswa S2. Bahkan yang juga membuat saya bangga, ternyata kita juga punya profesor, dosen yang mengajar di kampus-kampus di sini. Tidak banyak sih, tapi ada gitu ya. Jadi di luar biasa ada Profesor Anto Musin, ada Profesor Albert ya, dan yang lain-lainnya. Nah, kemudian di bidang perdagangan tadi ditanyakan, perdagangan alhamdulillah angkanya meskipun di tengah wabah pandemik ada peningkatan ya. Jadi saat ini nilai total perdagangan kita memang sekitar 1 miliar dolar, hampir 1 miliar dolar. Namun dominasinya adalah impor gas oleh kita ya. Jadi kita mengimpor gas dari Qatar memang. Kita tahu memang Indonesia itu adalah produsen minyak dan gas, tetapi juga kita tetap harus mengimpor minyak dan gas dari belahan bumi yang lain seiring dengan pertumbuhan ekonomi kita, tingkat konsumsi kita gitu ya, sehingga Indonesia menjadi net importer. Tapi terlepas dari itu normal saja dalam perdagangan ya, sesuai kebutuhan. Nah, produk apa saja yang diekspor oleh Indonesia ke sini, nah itu juga sangat variatif. Meskipun jumlahnya mungkin sekitar 300 ribuan lah ya dolar, mulai dari produk makanan kita ekspor ke sini. Salah satu importirnya adalah tadi seperti disampaikan ada 4 grocery Indonesia. Jadi ada misalnya Koperasi Warga Indonesia di Qatar, ada Katindo, ada Jakarta Food Center, ada Bandung Food Center dan macam-macam. Juga ada supermarket besar seperti Lulu ya. Lulu itu kan dia punya jaringan pemasaran di Indonesia dan dia juga punya jaringan pasaran yang sangat luas di Timur Tengah, sehingga produk-produk yang dijual di Lulu itu juga ada di sini. Demikian juga Carrefour. Nah, di luar itu, produk yang juga punya peranan signifikan adalah produk kertas, Pak. Timur Tengah ini banyak mengimpor kertas dari Indonesia, ya, produk kertas, aneka kertas ya. Dan yang juga membanggakan produk otomotif. Jadi kita juga udah ekspor mobil kemari, seperti Avanza, Innova gitu ya. Jadi memang lebih mobil-mobil keluarga Pak ya yang diekspor ke Qatar. Ya, betul. Tapi artinya ada. Nah, ruangnya apa? Ruangnya ya insya Allah mestinya ada. Ini kita akan terus berkolaborasi dengan sektor komunitas bisnis kita di Indonesia tentunya, dan juga kami akan terus dari waktu ke waktu berusaha untuk masuk ke jaringan komunitas bisnis di sini. Ya, saat lagi Pak Sarnubi yang saya akan tanya, karena salah satu anggota Pak Sarnubi mengirimkan pesan ke kami. Nanti saya akan bacakan ya. Saat lagi kami ingin mengajak pendengar Radio El Sinta untuk menyimak tanda waktu sholat Isya untuk wilayah Jakarta dan wilayah sekitarnya. Namun kami ingatkan bahwa kami live melalui YouTube ya, kanal YouTube Radio El Sinta. Anda nanti bisa berinteraksi bersama kami melalui siaran yang kami siarkan live, bukan hanya di jaringan Radio El Sinta, namun juga melalui kanal YouTube Radio El Sinta. Interaksi Dubes RI. Waktu sholat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya telah tiba. Interaksi Dubes RI. Kami hanya break untuk memberitahu bahwa sudah memasuki waktu sholat Isya untuk wilayah Jakarta dan wilayah sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga amal ibadah Anda diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ingatkan bahwa Anda saat ini sedang menyimak Interaksi Dubes RI di edisi terakhir ya. Hari ke-30 di bulan Ramadan 1442 Hijriah menyongsong Idul Fitri. Hari ini sudah masuk ya, jadi mudah-mudahan hari Anda pasti dipenuhi dengan kebahagiaan menyambut hari kemenangan pada besok pagi. Mudah-mudahan semuanya lancar dan juga diberikan kebahagiaan dan kesehatan. Kami saat ini bersama dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Qatar,
Pak Ridwan Hasan, dan juga sekaligus ada Ketua Permika atau Persatuan Masyarakat Indonesia di Qatar, ada Pak Syarnubi Fatah. Saya langsung ke Pak Syarnubi sesuai dengan janji kami. Ini kami menerima pesan langsung dari anggotanya Pak Syarnubi melalui akun Pangber Family. Mengatakan seperti ini nih Pak Syarnubi. Assalamualaikum untuk Pak Dubes, minal aidin wal faizin untuk semuanya warga negara Indonesia di Doha, Qatar dan juga seluruhnya. Maaf saya mudik duluan ini Pak Syarnubi. Dari Rizaldi untuk Pak Ketua mohon izin katanya. Jadi ada beberapa warga negara yang memilih untuk pulang kampung dulu, nanti sehabis ini balik lagi ke Qatar, tidak masalah ya Pak Syarnubi ya? Ya, baik Pak Rizaldi, selamat berlibur Pak Rizaldi. Ya, Alhamdulillah dalam keadaan sehat berarti dia sampai ke Jakarta. Ya, beliau hari ini terakhir di masa karantinanya. Ya, wah, syukur. Ya. Jadi memang ada berapa banyak warga negara kita yang memilih untuk berlebaran di Indonesia nih, Pak Syarnubi? Saya kira itu sangat sedikit sekali, Pak, karena ketentuan-ketentuan dari pemerintah bahwa dilarang mudik itu memang warga kita ini sangat patuh gitu, Pak. Warga negara ini sangat dikawal. Cuma apabila yang mudik ke Indonesia atau pulang ke Indonesia untuk sementara adalah sudah punya rencana yang sudah lama gitu. Jadi seandainya tiket ataupun apapun yang sudah direncanakan lama, mereka akan mengalami kehangusan untuk tiket. Dan punya protokol kesehatannya melalui karantina dan sebagainya kan ya? Betul. Jadi nanti kembali juga ke Qatar juga tidak masalah kalau seandainya di Qatar ini memberlakukan bahwa setelah 2 kali vaksinasi. Seandainya sudah mendapatkan 2 kali vaksinasi, maka tidak ada karantina lagi di hotel di Qatar ini. Jadi untuk warga yang mau balik lagi ke Qatar, ya tidak masalah gitu, kecuali yang belum komplit vaksinasinya. Seandainya belum komplit, maka mau tidak mau harus karantina di hotel dengan biaya sendiri selama 14 hari. Jadi itu konsekuensi yang akan diterima oleh warga yang keluar masuk perbatasan 2 negara, Indonesia atau Qatar. Hampir sama kok ya peraturannya. Nanti saya ke Pak Dubes nih soal bagaimana mengekspansi hubungan ekonomi kita dengan Qatar. Kalau hubungan soal politik, soal yang lainnya kita pasti punya hubungan yang baik. Tapi bagaimana dengan ekonomi yang kita bisa saja bersandar ke Qatar, karena Qatar kaya raya soalnya. Pak Jumar di Purwodadi bersama dengan kami melalui sambungan telepon ternyata nggak cukup, ternyata dia WA ya. Pak Jumar, Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum Mas. Ya, selamat Idul Fitri ya Pak Jumar ya. Ya, saya juga mengucapkan selamat dari Raya Idul Fitri, khususnya buat seluruh teman-teman El Cinta. Juga wabil khusus kepada Pak Hasan, semoga selalu sehat Pak ya. Amin. Begini Pak, kalau tadi saya sudah beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan Mas Asrofi ya. Tadi juga Bapak sudah menerangkan terkait dengan menu adanya opor, rendang gitu. Mungkin ketupatnya belum dibahas. Ketupatnya belum. Bagaimana cara mendapatkan daun kelapa? Ini yang susah di sana ya. Ya, masa mau diganti dengan daun kurma kan nggak mungkin, Pak ya. Pak Hasan dan Pak siapa tadi ya? Saya pertanyaan yang relatif Bapak. Apakah Bapak juga merasa kangen karena tidak bisa mudik Bapak? Ini pertanyaan yang relatif loh Mas. Tapi berat Pak jawabnya Pak. Untungnya saya juga nggak ditanya karena saya tidak pernah mudik soalnya Pak Jumar. Kenapa tidak pernah mudik? Merasakan. Ya. Kalau saya kebetulan bertempat tinggal di Jawa Bapak ya. Adanya adat istiadat atau tradisi lah gitu ya. Ziarah kubur atau mungkin wah, ziarah kubur menarik nih Pak. Beda apa enggak gitu ya? Iya. Itu ngomong-ngomong di belakang sudah mulai ada kembang api Pak? Sudah mulai pesta nampaknya. Kalau di sini alhamdulillah Mas masih identik dengan yang seperti itu. Ya. Nah itu tadi sabun setiap hari. Kebetulan kantor kami juga sama Pak, jedam Mas. Begini Mas Asrofi. Ya. Yang namanya mercon, kalau di Jawa itu namanya kan mercon ya. Bahasa Jawanya mercon. Itu kan identik digunakan oleh anak-anak dan kembang api. Lah, yang menjadi pertanyaan saya buat Pak Hasan, kalau di Jawa
anak-anak itu setiap bulan Lebaran, Idul Fitri begitu, identik mengharap-harap atau mengharapkan saku Pak, atau Oh iya. uang itu loh Mas, ya kan? Amplop Ya, lebaran gitu ya Pak ya? Iya, itu pasti Mas, itu sudah menjadi tradisi umum. Karena saya sendiri setiap bulan Syawal gini setidaknya ya sudah merangkum lah sekepok rupiah yang tentunya recehan gitu. Ya, kalau Nah, zaman yang dulu. saya tanyakan Pak Hasan, apakah juga di Qatar itu adat seperti di Jawa? Yaitu Hampir mengenai- sama nggak sih gitu ya Pak ya? Ya, Nanti saya akan pemberian perintilin satu-satu semuanya deh Pak, kepada adat-adat orang Indonesia anak-anak, ya. gitu. Baik Saya Pak kira itu, Purwodadi. Pak Hasan ya. Ya, terima kasih Pak Jumar ya. Selamat malam Pak Jumar di Ya, Purwodadi, Assalamualaikum. Jawa Tengah. Sudah sangat ramai itu Pak Dubes ya di belakang Pak Jumar tadi Purwodadi, kembang apinya suaranya bahkan terdengar sampai ke kita. Kantor kami juga sama Pak, langit di kantor kami ini saya memandang jendela penuh dengan warna-warna seperti kembang api ya, berwarna-warni dan sebagainya. Ini pertanyaan Pak Jumar tadi. Kalau di Qatar ada tradisi yang seperti ini tidak Pak Dubes? Baik, ini mungkin nanti Pak Samudi bisa menambahkan karena beliau ini meskipun usianya lebih muda daripada saya, Lebih lama tinggal di sana. tapi di Qatarnya lebih tua dia Ah, daripada itu saya. dia, saya sudah duga itu. Tapi gini Pak Jumar, kalau soal kangen itu manusiawi. Semua orang pasti ada rasa kangen ya. Dan saya kira kita pun demikian. Tapi kemudian ketika kita dihadapkan pada pandemik yang memang sangat mengglobal gitu ya, maka mau tidak mau ada semacam pengorbanan sesaat yang harus kita lakukan ya. Jadi kita kelola rasa kangen ini dengan baik. Jadi saya kadang-kadang pakai istilah namanya sekarang ada kangen Pak. Kangen elektronik. Kangen elektronik. Kan alhamdulillah ya, Allah SWT itu maha adil ya, maha bijak. Tanpa mungkin orang berpikir panjang dulunya, sekitar 40 tahun yang lalu, manusia secara bertahap mulai menguasai teknologi informasi. Sehingga kita sekarang begitu mudah mencari jalan keluar atas kesulitan tidak bisa berkomunikasi secara langsung. Bayangkan sekarang ini, akibat kemajuan teknologi ini, mungkin tingkat kesibukan manusia jauh lebih sibuk daripada sebelumnya. Contoh nih, tadi saya dikasih gambaran statistik oleh teman-teman di kantor. Bulan puasa ketika kondisi masih normal 2 tahun yang lalu, mungkin masyarakat Indonesia di Qatar bekerja sama dengan KBRI hanya mendatangkan 4 ustadz dari Indonesia. Sekarang kita bisa mendatangkan lebih dari 20 ustadz, tapi virtual. Virtual, tidak perlu bawa langsung kan, orangnya ya. Ya, tetapi artinya kan volume kegiatan meningkat begitu pesat gitu. Sehingga ya memang betul ya kalau kita ketemu in person, ketemu secara langsung itu memang ada kepuasan batin ya. Tapi apa boleh buat, kita bersyukur. Tapi kata siapa pandemi nggak membuat orang produktif, buktinya malah lebih produktif kan Pak Dubes ya? Lebih produktif, exactly. Ketemu Pak, manusia kalau dihadapkan pada satu tantangan, itu akan menghasilkan kreativitas. Kita harus yakin itu. Setiap tantangan, dan barangkali memang Allah kasih, Anda jangan terlena, dikasih ujian sekarang. Nah dengan itu kan kita keluar dengan kreativitas baru. Insya Allah mudah-mudahan, tapi istilahnya Pak, kita boleh tidak mudik, tapi corona harus mudik, Pak. Betul, corona yang suruh kita mudik ya, dia yang mudik, kita jangan ya, kita stay, coronanya yang mudik sana pulang kampung sana gitu ya. Nanti Pak Sarnubi sesaat lagi ya tentang petasan ya, kemudian bungkus ketupat tuh saya penasaran ya, atau bungkus lontong lah kalau nggak ada pakai apa nanti. Sana kan nggak ada pohon pisang, nggak ada pohon kelapa gitu ya. Masa harus ganti Pak, pakai pohon saya potong tuh Pak. Gimana Pak? Di sini yang namanya daun pisang itu ada di supermarket Pak. Oh, tapi kan tumbuhannya nggak ada Pak, pohon pisangnya nggak ada. Jadi impor Pak, dia Pak. Impor dia. Jadi peluang bisnis Pak, peluang bisnis. Itu dia. Nanti kita bahas nih kalau ngomongin bisnis nanti Pak Dubes ya. Tapi kita jumpa pendengar dulu. Saya keep dulu pertanyaan tadi. Pak Heri di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Heri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Heri. Selamat Idul Fitri ya Pak Heri ya. Sama-sama maaf lahir batin. Selamat malam Pak Duta Besar Qatar nih Pak. Dari Jakarta Pusat, Cempaka Putih. Silakan Pak Heri. Ya. Jadi begini Pak, mengenai Qatar ini kan terkenal migasnya ya. The Seven Sisters banyak yang datang ke Qatar. Nah ini peluang investasi Qatar di Indonesia ini semakin terbuka. Setelah pemerintah mengenjot
pembangunan melalui MP3I ya, Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, yang dimulai dari tahun 2011 sampai 2025 ya. Ini kesempatan nih Pak untuk pencapaian target dari Kementerian Luar Negeri nih. Bu Menterinya kan minta target investasi nih ya. Undang aja itu Qatar Petroleum tuh ke Indonesia dengan production sharing contract. Misalnya sama Pertamina. Pertamina kan udah jagonya itu dari dulu. Ya, dari tahun 60 sampai tahun 90 itu selalu ada the Seven Sister tuh, seperti Caltex, Unocal, Faeco ya, kemudian Mobil Oil ya, kemudian Ayapco, Arco apalagi itu ngantri itu. Jadi karena Qatar Petroleum ini kaya raya ya, banyak uang ya, pasti dikasih karpet merah. Suruh mampir ke Indonesia gitu ya? Ya, mampir ke Indonesia, berkolaborasi dengan berproduction sharing contract dengan national oil company seperti Pertamina ya yang sudah pengalaman. Atau PGN gitu ya Pak ya? PGN itu kan dia ngurusin gas aja, itu ada di bawahnya holdingnya Pertamina sebenarnya PGN itu Pak. Ya, jadi kalau ya karena di lahan-lahan laut dalam nih seperti di Kalimantan, di Laut Arafuru tuh ya, sama di Sulawesi Barat. Jadi suruh eksplor yang punya kita yang belum tereksplor Pak. Ya, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri juga Pak, supaya kita nggak impor BBM gitu. Betul. Loh. Ya. Saling menguntungkan ya Pak ya, saling mengenakan lah ibaratnya ya. Saling menguntungkan karena produksi lifting kita ini cuma 400.000 barrel Pak. 400 atau targetnya 1 juta belum kesampaian Pak, sudah bertahun-tahun Pak. Iya, 1 juta itu kan 2030 katanya 10 tahun kemudian ya. Jadi untuk 10 tahun kemudian kalau Qatar ini kan dia pakai teknologi dengan satelitnya untuk survei seismik, untuk survei geologi dan geofisika. Dia punya modal gitu loh. Punya uang dan punya alatnya gitu loh. Kan bisa dibeli. Betul. Dan barang-barang impor migas itu untuk diimpor barang-barang operasi pertambangan migas itu ada PMK tahun 2015, tidak dikasih fasilitas biaya masuk dan tidak dikenakan pajak. Kalau bisa seperti dulu tahun 70-90-an, jadi itu ada surat Dirjen Bea Cukai di bawah Menteri Keuangan itu dikasih fasilitas biaya masuk. Di barang-barang impornya itu diimpor kalau menemukan minyak itu kalau sumurnya banyak. Bisa dieksploitasi gitu ya, nanti dapat subsidi pajak gitu ya. Ya, sudah montrat ya. Nah, itu barang-barang ini jadi barang milik negara. Oke, baik Pak Heri. Terima kasih cukup ya. Bahasa yang terakhir saya bikin ketawa, tapi nggak apa-apa. Istilahnya kami paham kok. Pak Fauzi di Bekasi bersama kami juga di sambungan telepon. Assalamualaikum Pak Fauzi. Terputus tampaknya ya Pak Fauzi ya. Nggak apa-apa, nanti Pak Fauzi bisa telepon lagi di 0215869000. Ke Pak Sarnubi dulu nih, pertanyaan tadi yang sempat ke hold. Ini bagaimana dengan petasan? Bagaimana dengan ziarah kubur? Lontong atau mungkin ketupat, bagaimana mengakalinya, Pak Sarnubi? Ya, jadi kalau untuk lontong, di sini kita tidak masalah, Pak. Tidak masalah, maksud saya gini, kita bisa membuatnya lewat pakai plastik gitu. Rata-rata kita membuatnya bungkus plastik gitu. Jadi tidak masalah. Untuk ketupat, di sini juga ada yang jual daun kelapa itu, tetapi itu sangat terbatas gitu. Jadi sudah ada warga kita yang di wilayah Mesaid sekarang ini sudah membuat kulit ketupat. Ya, kulit ketupatnya gitu. Jadi walaupun tidak semua masyarakat Indonesia, karena membuat kulit ketupatnya itu, rangkaian ketupatnya itu yang menjadi kesusahan dari warga kita di sini. Jadi hanya sebagian warga saja yang bisa membuat kerangkang ketupat itu, ya mereka membuat ketupat gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau ngelihat ketupat rasa bahagia banget dong Pak. Wah, ketupat beneran ini gitu ya. Bahagia sekali itu. Nah kalau misalnya tadi Pak petasan gitu ya, ini dilakukan tidak untuk anak-anak ya, hanya untuk sekedar ceria-ceria saja lah. Kalau sini di Qatar ini dilarang untuk menyalakan petasan, Mas. Jadi kita tidak ada kebiasaan untuk menyalakan petasan. Kalau dulu sebelum pandemi ini, Qatar
menghususkan, jadi kayak seperti firework gitu ada festival gitu Pak ya? ada Jadi festival diperbolehkan firework. legal gitu ya? Ada pulau kecil di sebelahnya Qatar ini. Jadi tapi tetap masih milik Qatar. Jadi semua orang itu masyarakat Indonesia atau semua masyarakat yang ada di Qatar ini berkunjung ke salah satu tempat, yaitu namanya Corniche. Itu pinggiran pantai dari ke Qatar, di pusat kotanya di Doha. Jadi seluruh warga masyarakat yang ada di Qatar ini berlimpah ruah di sana. Untuk sementara tidak diadakan untuk pandemi ini. Jadi mengingat ya kondisi seperti itu. Dulu juga ada namanya meriam Ramadan, Mas. Wow. Meriam Ramadan. Ini sama kayak di Indonesia Pak, meriam bambu atau meriam gimana? Ini khusus ini masalahnya. Ini meriam ini adalah meriam yang spesial diadakan pada saat berbuka puasa. Jadi dioperasikan oleh tentara negara Qatar. Jadi tidak sembarangan. Ini diadakan di tempat-tempat spesial, maksudnya di tempat banyak yang kerumunan masyarakat. Di situ ada meriam menandakan bahwa kita adanya waktu berbuka puasa sudah tiba. Tapi sekarang ini tidak diadakan lagi. Karena masa pandemi dikhawatirkan ya kerumunan seperti orang itu ngumpul tadi. Ya, makanya yang kata tadi pembiasaannya ditiadakan dulu untuk 2 tahun ini. Betul. Nah, kalau misalnya ngomongin soal kulit ketupat, kemudian juga daun pisang dan sebagainya, tadi Pak Dubes sempat menyinggung ya, ini peluang bisnis nih, kayak Pak Dubes ya. Tapi yang saya tahu, negara yang bermain banyak ya di dunia jual daun pisang itu adalah Filipina. Nah, di kita gimana Pak? Apakah daun pisang yang di Indonesia itu sangat banyak nggak mau dijual di Qatar, Pak? Saya kira kalau soal peluang itu setiap negara pasti punya chance yang sama. Tapi tentu kembali kepada pelaku bisnisnya ya. Pelaku bisnis dan tentu juga jaringan bisnis. Tidak memang kalau Filipina kan dari dulu sudah dikenal sebagai pusat produksi pisang di dunia ya, sehingga produk-produk ikutannya itu pun juga dengan sendirinya kan banyak ya, optimalisasinya kan ya. Nah di kita mungkin belum, jadi ekspor pisang kita juga barangkali ke dunia ini belum sebanyak mereka gitu ya. Tapi yakin saya kira banyak sekali peluang yang bisa kita coba. Apa yang saat ini Pak yang sedang diusahakan oleh kedutaan kita untuk agar produk-produk kita masuk? Ya ada banyak produk tentu ya, ada banyak produk. Tapi ada satu yang menarik, mudah-mudahan ini dalam proses sebetulnya. Jadi produk olahan makanan Indonesia yang berdasarkan produk unggas ya, jadi makanan siap saji. Ini sedang dicoba oleh salah satu perusahaan kita yang ada di sini, Quick ya. Quick sedang coba bekerja sama dengan perusahaan Carung Pokpen di Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi satu terobosan baru sebagai produk baru yang bisa masuk ke sini. Jadi produk makanan olahan tentu dengan standar higienitas yang tinggi ya, yang mudah. Nah, kalau ini berhasil, mudah-mudahan dia bisa menjadi satu pilihan bagi masyarakat Qatar, apalagi nanti akan banyak event-event yang besar ya, orang menjadi lebih pragmatis begitu ya. Ya, gitu. Ya, yang saat ini yang sudah mulai menguasai pasar apa Pak? Ada produk apa? Untuk customer good ya, bukan di bidang lain. Ya, untuk produk makanan Indonesia ya. Kalau produk makanan Indonesia saya lihat yang memang hadir bahkan di luar grocery Indonesia itu belum banyak. Ya, jadi misalnya sambal saus semacam sambal saus ABC ya, atau Indofood ya, kecap manis. Nah, kecap manis ini kan memang khas ya. Kalau Indonesia kan kayaknya cuma Indonesia yang punya kecap manis. Betul, kan ya. Dimanapun hanya Indonesia punya kecap manis. Kalau yang lain kan kecap asin dengan banyak variannya ya. Nah, kemudian produk-produk makanan dari yang makanan dari kaleng dan sebagainya juga banyak gitu ya. Dan apa namanya? Ya. Mungkin Pak Sarnubi karena sudah lebih lama tinggal di Qatar pasti tahu jelas lah. Selama ini di luar grocery Indonesia apa saja Pak yang kadang-kadang membuat amazed, oh ternyata ini laku di Qatar. Apa Pak Sarnubi? Ya, kalau dari pertama saya datang itu sudah tidak asing lagi.
melanjutkan makanan kita yang ada di Indonesia itu, yaitu Indomie. Indomie lagi-lagi, Pak. Ya. Ada di semua negara, Pak. Ya, betul. Tapi Indomie di sini, Indomie yang dari Indonesia ini disukai oleh masyarakat juga, yang masyarakat lain-lain juga gitu, bukan warga Indonesia saja gitu. Bahkan mereka menyatakan bahwa Indomie is the best noodle. Katanya seperti itu. Wah, ini Indomie besok boleh pasang iklan di El Sinta ya, karena setiap kali interaksi Dubes RI selalu disebut loh oleh Dubes-Dubes Republik Indonesia. Untuk semua negara udah 30 episode selalu tersebut tuh Pak merek Pak ya. Ini ada pertanyaan dari pendengar kami melalui YouTube. Rustam Tuanani ini menanyakan tentang sebuah vendor ya untuk telepon seluler. Saya sebut mereknya kan tidak mungkin saya nggak menyebut mereknya. Ini pertanyaan untuk kartu HP dari Indosat, apakah bisa akses di sana, Pak? Karena pernah baca bahwa kantor pusat internet untuk Indosat itu ada di Qatar. Mungkin yang dimaksud Uridu kali ya, Pak ya. Bagaimana Pak untuk warga negara kita di sana? Apakah perlu merubah data dulu atau bagaimana? Pak Sarnubi mungkin, silakan Pak Sarnubi. Ya, Pak Sarnubi, gimana Pak biasanya, Pak? Untuk kartu yang dari Indonesia itu bisa kita pakai di sini, tapi jatuhnya roaming. Wah, mahal dong. Jadi mahal sekali. Jadi tapi di sini di Qatar ini tidak mahal juga kalau seandainya kita membeli kartu untuk kartu Oredo namanya di sini. Jadi siapapun yang datang walaupun dia cuma visit, kita bisa membeli kartu Qatar gitu. Itu jatuhnya lebih murah sekali. Kalau seandainya kita memakai kartu dari Indonesia, itu jatuhnya roaming ya? dan kita juga terlalu berat untuk mengisi pulsanya gitu, seperti itu. Ya, silakan saja langsung beli kartu di airport biasanya banyak. Betul. Nah, ini ngomongin soal investasi, kalau kita ngomongin investasi Pak Dubes, Uridu ini kan salah satu vendor asal Qatar yang akhirnya buka investasi juga di Indonesia. Sejauh mana investasi Qatar ke Indonesia, Pak? Selain hanya soal migas tadi pernah dibahas oleh pendengar kami ya. Ya, baik, terima kasih. Tadi saya ingat ada Pak Heri ya. Pak Heri dari Jakarta tadi bertanya mengenai, bukan bertanya, sebetulnya beliau sudah punya banyak informasi tentang industri migas ya. Memang Qatar seperti kita ketahui adalah pusat industri gas dunia. Dia lebih banyak di gas daripada di minyak sebetulnya. Nah, bagaimana investasi? Qatar itu adalah negara yang sadar betul bahwasanya dia tidak bisa selamanya mengandalkan pendapatannya dari migas. Itu satu. Yang kedua, dia sadar betul juga skala ekonomi dalam negerinya itu tidak akan bisa lebih besar lagi karena dengan penduduk hanya 2,7 juta dan termasuk orang asing, ya enggak? Toh memang betul dia sebagai hub, tetapi untuk melakukan kegiatan ekonomi secara domestik itu tidak cukup. Oleh karena itu dia expand kemana-mana. Bagaimana Indonesia? Indonesia tidak terlepas dari salah satu tujuannya. Memang untuk waktu yang cukup lama, fokus negara-negara Timur Tengah seperti Qatar, Saudi, ya, Uni Emirat Arab itu memang ke Amerika dan Eropa sebetulnya. Karena memang itu adalah tradisional ya yang pasti. Apalagi karakteristik mereka, istilahnya itu mereka lebih suka investasi di sektor yang disebut dengan brownfield. Brownfield itu ada proyek-proyek yang memang sudah jadi atau sudah pasti untung. Jarang mereka melakukan kegiatan yang sifatnya greenfield, kecuali betul-betul itu memang meyakinkan. Nah, kita kembali ke Indonesia. Alhamdulillah sekarang perhatian mereka kepada yang non-tradisional, termasuk Asia, itu sudah mulai meningkat. Saya kebetulan ketemu dengan beberapa pihak lah ya, dengan waktu yang, ya saya baru 6 bulan di sini, pandemik, tapi Alhamdulillah bisa ketemu dengan beberapa pihak. Salah satu investasi yang Qatar lakukan di Indonesia adalah di sektor telekomunikasi. Tadi disebutkan adalah Uridu ya, dengan Indosat. Dan ini mereka maintain, mereka punya komitmen untuk tetap berada di pasar Indonesia. Meskipun dia sampaikan dengan share yang mereka miliki beberapa waktu terakhir, itu belum terlalu menguntungkan, tetapi mereka bilang kami akan tetap di sana dengan penyesuaian, melakukan merger dan sebagainya ya. Itu satu. Yang kedua, kita juga tahu ada bank Qatar yang beroperasi di Indonesia namanya Bank QNB. Ya, itu juga sudah dulunya kan ini ya, akuisisi bahkan pernah hampir mensponsori Liga Indonesia itu nggak jadi ya, betul. Nah,
ketika saya ketemu dengan mereka, mereka bilang insya Allah kita akan tetap hadir di Indonesia dan mudah-mudahan kami akan bisa melebarkan sayap untuk beraktivitas di Indonesia di beberapa kota lainnya. Kita akan tunggu ini. Kemudian banyak orang mungkin tidak tahu juga sebagian share yang ada di Matahari Department Store ya, itu juga adalah Qatar ada investasi di situ secara tidak langsung. Ya. Kemudian ada di sektor energi namanya Nebras Power ya. Itu juga mereka sudah melakukan investasi ya di sektor listrik ya, kelistrikan ya. Saya kira banyak sekali dan sedang kita tunggu sekarang adalah realisasi investasi di sektor pariwisata. Jadi insya Allah akan ada hotel atau resort yang dibangun bekerja sama dengan pihak Qatar. Mudah-mudahan ini tidak ada halangan. Memang tantangan terbesar sekarang adalah pandemi. Sementara sektor pariwisata itu kan sangat mengandalkan kepada pergerakan manusia. Tapi ada satu hal yang memang mendukung adalah hadirnya Qatar Airways yang menjadi penghubung berbagai kota di dunia. Sehingga turis yang akan berangkat ke Indonesia dari Qatar tidak semata-mata orang yang berdomisili di Qatar, tapi adalah orang yang datang dari berbagai belahan bumi, dihubungkan oleh Qatar Airways, dia bisa ke Indonesia. Saat ini Qatar Airways terbang 2 kali ke Indonesia, ke Jakarta, sementara Bali, karena Bali juga tutup, jadi penerbangannya ditunda, dan sebetulnya juga sudah ada semacam MOU ya, mudah-mudahan situasi membaik, nanti beberapa penerbangan ke kota-kota lain di Indonesia juga dapat terlaksana, sehingga dapat mensupport industri pariwisata kita di tanah air. Saya kira itu. Ya, ada juga satu lagi yang barangkali yang ingin kita coba garap. Kalau tadi yang saya sebutkan itu mayoritas atau adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah ya, pemerintah atau negara ya, karena sebagian besar itu kan saham-sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Nah, kita juga sedang berpikir bagaimana mendorong investasi pada tataran masyarakatnya. Pada tataran masyarakat. Jadi bukan perusahaan yang dimiliki pemerintah. Ini yang kita sedang coba gitu ya. Oke. Jadi jangan sampai kemudian kita terlena gitu ya dengan negara lain. Ternyata banyak kok pilihan-pilihan investasi, termasuk Qatar bisa saja memperlebar lagi. Ada yang mungkin yang saat ini sedang digarap Pak, yang dikenalkan lebih banyak ke Qatar ini loh, ini yang menguntungkan di Indonesia itu loh. Apa Pak yang saat ini sedang dikenalkan ya? Ya, jadi tentu investasi di sektor energi tetap menjadi satu kebutuhan kita. Kami juga telah sampaikan itu, dan juga investasi di sektor pariwisata tadi saya sampaikan. Kemudian sektor-sektor lain yang juga terbuka bagi kita adalah di services dan retail ya, karena misalnya pernah datang kepada saya di sini, meskipun mungkin persaingannya akan ketat, itu Talabat Pak. Talabat itu semacam apa ya? Semacam Gojek kita. Oke, startup gitu Pak ya? Ya, startup bisnis ya. Mereka juga melirik Indonesia karena kan 260 pasarnya juta gede, pasarnya besar, terus tumbuh berkembang, kemudian mulai electronic minded gitu ya. Jadi ini menjadi satu peluang yang mereka lihat juga gitu. Wah, kami sih bahagia-bahagia aja, semakin uang masuk ke Indonesia semakin bahagia juga kita. Nah, ke Pak Sarnubi, dengan kondisi yang seperti ini, kira-kira Pak ya, masa depan warga negara Indonesia kalau ingin melihat Qatar sebagai salah satu tujuan untuk mencapai cita-cita, akan seperti apa nanti di kemudian hari Pak Sarnubi? Ya, kondisi sekarang ini Qatar masih aman-aman saja, insya Allah. Di kemudian hari juga Qatar masih sangat membutuhkan tenaga profesional untuk bekerja di tempat-tempat pabrik ataupun di sektor-sektor yang Pak Dubes tadi sebutkan. Ya. Kualifikasinya apa Pak kalau gitu Pak? Kualifikasi yang dibutuhkan untuk disiapkan lah minimal. Minimal di segala bidang, yaitu kalau kita pengalaman bekerja minimal 5 tahun. Jadi rata-rata yang diambil itu kualifikasinya sesuai dengan bidangnya, dan kedua adalah minimal bekerja 5 tahun di profesi itu.
Jadi yang expert Pak ya. Ngomong-ngomong di sana ini Pak ya, warga negara kita berarti cukup makmur hitungannya, bukan hanya sekedar pekerja domestik lah kalau kita mendengar orang Indonesia di luar negeri jadi pekerja domestik gitu ya Pak Sarnubi ya. Ya betul. Jadi pekerja profesional di Qatar ini yang dari Indonesia ini berjumlah kira-kira 3.500-an. Jadi sangat besar sekali, sangat banyak sekali gitu dibanding dengan worker domestik itu. UMR-nya berapa Pak? Atau ya rate upahnya lah untuk kerja profesional? Wah, ini kalau yang profesional, aduh ini sangat repot juga mau jelasinnya ya. Kira-kira lah range dari berapa sampai berapa? Kalau yang profesional bisa dikatakan sekarang itu 5.000 ke atas, jadi 5.000 Qatar Real ke atas gitu, yang profesional gitu. Setara USD-nya berapa tuh Pak 5.000 real? 5.000 sekitar dibagi 3, sekitar berapa ya? 1.500 atau 2.000 USD ya? USD ya. Wow. Tapi kalau itu minimum. Tapi kalau seandainya yang sudah profesionalnya, maksudnya lebih tinggi lagi grade-nya, tentu akan bisa mencapai 20.000-an. 20.000, 12 sampai 20.000. Qatar Real, 20.000 Qatar Real. Jadi satu Qatar Realnya itu sekarang kursnya 3.950 gitu. Oke, jadi 60 juta kira-kira lah ya. Jadi hitungnya cepat. Ya, kalau saya soal uang sangat cepat Pak Dubes, ya. cepat. Tetapi kalau yang untuk yang worker domestik, Qatar kemarin mengeluarkan peraturan minimumnya itu adalah 1.000 Qatar Real gitu. Jadi tidak bisa kita pastikan bahwa kalau seandainya ada yang worker domestik di kita ini yang digaji di bawah 1.000, ya mereka harus komplain gitu ke dinas Kementerian Tenaga Kerjanya di sini. Mereka sangat terbuka gitu seperti itu. Terakhir untuk Pak Dubes dan juga Pak Sarnubi, karena menjelang Lebaran kami yakin banyak kalimat-kalimat yang sudah dipersiapkan untuk masyarakat Indonesia. Pak Dubes terlebih dahulu, silakan. Ya baik, saya kira ini adalah momen yang sangat bagus di hari terakhir kita berpuasa Ramadan tahun 1442 Hijriah ini. Saya atas nama pribadi, atas nama keluarga, dan atas nama keluarga besar masyarakat Indonesia yang ada di Qatar ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan puasa Ramadan kita pada tahun ini di tengah wabah pandemi membuat solidaritas sosial kita semakin menguat, semakin meninggi, dan Allah SWT memberikan jalan keluar sehingga kita mampu mengatasi wabah pandemi dan bisa menatap masa depan yang lebih baik. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, salam hangat dan salam kangen dari Doha untuk masyarakat dan saudara-saudara di tanah air. Saya merinding, saya ngerasakan bagaimana emosinya Pak Dubes soalnya. Pak Sarnubi mau ditambahkan, mungkin mau menyapa keluarga di Palembang, Pak Sarnubi. Iya. Baik, sebelumnya saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang WNI kita yang terdampak COVID-19 juga. Boleh kan Mas? Gak apa-apa kan? Boleh, silakan. Tidak apa-apa. Biar tahu kondisinya gimana gitu. Telah dijelaskan tadi Pak Dubes. Sampai sekarang tanggal per hari ini yang meninggal warga negara Indonesia yang di Qatar ini karena COVID-19 adalah berjumlah 2 orang. Yang di karantina masih 10 orang. Dan total WNI yang terdampak yaitu 375. Tapi yang sudah sembuh 374. Jadi itu kondisi sekarang di tentang warga negara Indonesia yang terdampak COVID-19. Dan warga negara Indonesia untuk yang Satgas memiliki Satgas gitu. Di sini untuk menangani tentang pandemik khusus untuk COVID-19, kita memiliki Satgas, Satuan Tugas yang dikomandain oleh Pak Hairil dari KBRI, yang anggota-anggotanya adalah dari warga masyarakat Indonesia. Walaupun saya cuma hanya mengatakan bahwa walaupun di negara Qatar ini banyak sekali peraturannya yang harus ditepatin,
masyarakat atau warga yang ada di Qatar ini sangat mematuhi peraturan tersebut. Itu berlaku buat semua. Jadi baik yang Muslim, non-Muslim, kita saling menghormati. Jadi peraturannya sangat ketat sekali. Dan sekarang kita akan memiliki 4 fase untuk kembali ke normalnya pandemi ini. Fase pertama akan dimulai tanggal 28 Mei nanti. Jadi pembukaan untuk yang dijelaskan Pak Dubes tadi akan mulai tanggal 28 Mei. Untuk kata-kata yang akan saya sampaikan kepada keluarga saya di Indonesia, khususnya di Palembang dan di Cilegon, buat ibu saya, mohon maaf sudah 2 kali anakmu tidak bisa pulang. Jadi walaupun usiamu sudah usia ibu sudah 95 tahun, alhamdulillah kemarin barusan kami melakukan video conference dengan seluruh keluarga. Alhamdulillah kondisi ibu sehat-sehat saja walaupun di sela-selanya ya biasa air mata bercucuran. Tapi ya insya Allah doakan saja kami yang ada di Qatar ini selalu sehat walafiat dan mudah-mudahan tidak ada ulang tahunnya untuk COVID-19 ini. Jadi sekali habis, kata Pak Dubes tadi, mudik silakan mudik dan jangan kembali lagi. Itu saja. Saya selaku Ketua Permika Persatuan Masyarakat Indonesia yang ada di Qatar memohon maaf apabila kami dalam kepengurusan dan mengelola organisasi Permika ini banyak mengalami kesalahan ataupun kekurangan, dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akan bekerja sama terus berlangsung dan terus bekerja sama dengan KBRI Doha dan pemerintah Qatar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya deg-degan Rofi, ya. Iya Pak Dubes. Boleh tambahkan sedikit? Boleh silakan Pak Dubes. Saya merasa ada satu kewajiban saya untuk menyampaikan semacam laporan yang penting diketahui oleh masyarakat kita. Alhamdulillah untuk tahun 2023 Indonesia sudah dinobatkan oleh Qatar, diundang oleh Qatar sebagai partner country ya. Jadi sebagai negara mitra untuk Year of Culture. Jadi nanti pada tahun 2023 itu ada kegiatan kebudayaan yang dilakukan di Qatar dengan negara kehormatannya itu adalah Indonesia. Nah ini kita akan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait nanti. Mudah-mudahan saudara kita di tanah air bisa menjadi bagian dari partisipasi itu. Ya. Yang kedua ingin saya sampaikan juga ada yang istimewa menurut saya sebagai seorang tua yang ada di rantau ya. Jadi salah satu kewajiban ke KBRI atau kantor perwakilan Indonesia di luar negeri sudah jelas. Itu pesan Ibu Menlu juga ya. Ada diplomasi ekonomi, ada diplomasi perlindungan ya, ada diplomasi di bidang politik dan sebagainya. Tapi ada satu kegiatan yang menurut saya penting, bagaimana kami berkolaborasi dengan masyarakat mendidik anak-anak Indonesia yang ada di rantau, Pak, untuk mengetahui tentang keindonesiaan. Bapak, para pemirsa di tanah air, pemirsa Al-Sinta di tanah air nanti dapat cek di website kita, ada namanya cerita dari Khatulistiwa. Kita mendidik anak-anak balita, ya, anak-anak umur 5 tahun, 4 tahun, dan sampai yang masih kecil lah ya, di bawah remaja, tentang Indonesia secara bertahap. Dan yang menarik itu diasuh juga oleh seorang profesor kita, Profesor Anto namanya. Itu satu. Yang kedua, kami juga mengajarkan bagaimana agar anak-anak kita yang lahir dan besar di rantau ini tidak menjadi asing terhadap negeri dan budayanya, yaitu dengan mengajarkan bahasa Indonesia dan budaya Indonesia. Jadi kita punya kelas bahasa Indonesia untuk kita namanya. Jadi selain ada bahasa Indonesia untuk penutur asing, kita juga melakukan bahasa Indonesia untuk kita. Saya kira akan banyak sekali hal yang dapat di-share, tapi sekali lagi appreciate ya penghargaan kepada El-Sinta yang telah memberi kesempatan pada kami. Mudah-mudahan El-Sinta selalu mengudara, jaya, dan menjadi bagian dari jembatan komunikasi antara masyarakat Indonesia dengan berbagai pihak yang terkait. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami yang beruntung dan berbahagia bisa berbincang dengan saudara-saudara kita di Qatar, Pak Dubes, dan juga terima kasih untuk Pak Syarnubi. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan menjadi inspirasi. Ada 2 hal besar yang saya kutip dari Pak Dubes dan juga Pak Syarnubi, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
Satu lagi, mengenal Indonesia tidak mengenal hanya sebatas peta Indonesia. Dimanapun berada, anak Indonesia tetap anak Indonesia. Dan ini adalah seri terakhir dari rangkaian dialog Dubes RI, benar, interaksi Dubes RI. Saya Asrofi dan seluruh kerabat dari interaksi Dubes RI juga mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan yang kami sengaja atau tidak sengaja. Mudah-mudahan Ramadan dan juga Idul Fitri ini menjadi momen